senang aku. Yeay. Yeay. Ya, senang anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, pagi hari aku berdoa. Cayo. Yeay. Shalom Bapak Ibu sekalian terkasih. Yuk bersama-sama dengan pujian ini. Happy ya. Happy ye. Senang aku anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, pagi hari aku berdoa. Amen. Happy ya. Ye. Senang aku anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, pagi hari aku berdoa. Ya, makasih Bapak Melki Pangemanan, damai di hati. Shalom semua pemirsa di YouTube dan di Facebook. Happy ya. Happy ye. Senang aku anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, pagi hari aku berdoa. Mana tangan-tangannya yang bersorak bersuka cita syukur hari ini? Saya. Amin. Happy ya. Ye. Pagi hari berdoa. Amin. Halo Kakak Englan, puji Tuhan. Pastor menyapa. Halo Cece Cindy. Halo Sartika. Dan ada ribuan orang yang di Facebook menyapa. Puji Tuhan. Happy ya. Happy ye. Senang aku anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, pagi hari yuk kita doa. Amin. Yang dari luar kota, yang perjalanan jauh, hati-hati di jalan ya. Happy ya. Ye. Senang aku anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, pagi hari yuk kita doa. Sukacita di rumah-rumah, dimanapun berada. Puji yang sukacita hadir. Ye. Ya. Senang aku anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, pagi hari yuk doa. Mana tepuk tangannya? Plok. Happy ya. Happy. Ye. Senang aku anak Tuhan Yesus. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, pagi hari yuk kita doa. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, pagi hari aku berdoa. Amin. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, pagi hari yuk kita doa. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh pemirsa terkasih dimanapun. Senang banget hari yang baru ini Pastor berkesempatan untuk mendoakan Bapak Ibu sekalian, melayani Tuhan dan menyapa seluruh pemirsa dimanapun berada. Bahkan tadi baca ada yang dari Australia. Puji syukur, pelayanan sederhana ini Tuhan memberikan kasih-Nya bisa menjangkau bukan cuma sekedar di kota Balikpapan, tapi di luar Balikpapan dan bahkan sampai di luar Indonesia. Tuhan, terima kasih. Semua terjadi hari ini karena kasih-Mu. Terima kasih buat pribadi-pribadi yang berharga ini, yang kami juga boleh doakan.
di form doa tadi, disembuhkan, dipulihkan, dan juga diselamatkan. Ini doa kami Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya orang sakit disembuhkan, tapi juga jiwa diselamatkan, hatinya diberikan damai dan sejahtera. Puji Tuhan. Sama-sama kita mau mendengarkan renungan hari ini sebelum kita masuk di hari yang baru. Mari kita bergembira Bapak Ibu sekalian, karena tidak ada yang lebih baik bagi manusia. Wow. Daripada bergembira. Pastor ulang sekali lagi. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira. Ulang sekali lagi. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira. Jadi bergembira itu baik. Bergembira itu senang aku. Bergembira itu joy, sukacita. Bergembira itu happy. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yuk kita mendengarkan Bible. Yang pertama-tama Pastor membacakan dari Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 22 bagian A saja, ya. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 22 bagian A. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan dari Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 22 bagian A. Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Hari ini Pastor Andy panggilannya melayani Tuhan, melayani sesama, melayani pekerjaan Tuhan, menjadi saksi. Saksi bukan yang dibuat-buat, tapi saksi bagaimana saya menyaksikan Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu kasih, Tuhan itu berkuasa di hidup saya. Banyak mengalami kehidupan Tuhan yang real, yang tercatat dalam Bible. Maka hari ini Pastor sepenuh waktu melayani memberi diri sebagai hamba Tuhan. Ini yang nonton paling sedikit saat ini ada sekitar 5.000. Kita semua mungkin punya panggilan berbeda-beda. Ada yang bekerja, ada yang melayani. Ya, anggap saja semua ini disebut sebagai pekerjaan. Pekerjaan utama apa mahasiswa hari ini? Ya, belajar. Pekerjaan utamanya apa? Istri hari ini di rumah, ya ibu rumah tangga. Pekerjaan utamanya Pastor Andy hari ini apa? Yang melayani Tuhan dan sesama. Pekerjaan utamanya pegawai apa setiap hari, ya bekerja di kantor gitu. Tapi Tuhan katakan di sini bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira. Kalau kita Pastor pakai dialek Makassar begini, Makassar punya dialek, woi, gembira kok, jangan kok susah. Wis, langsung keluar aslinya, nggak pakai lagi shalom. Biasa kan lembut, mari kidi. Tapi kalau kita pakai bahasa, woi, gembira kok, jangan kok sedih hati dek, begitu. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira. Yuk, bergembira. Woi, bergembira kok, jangan kau sedih hati, jangan kau susah. Bergembira kok. Amin. Karena tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada bergembira. Bergembira itu baik. Hati senang itu obat yang manjur. Hati sedih, semangat
patah, keringki tulang, loyo-loyo. Tapi kalau bergembira, itu baik. Bahkan Bible berkata, tidak ada yang lebih baik. Yuk kita sekarang maju, Yakobus pasal 5, ayat 13 sampai 14. Ya. Sekarang Pastor membacakan bagi pemirsa sekalian, Yakobus pasal 5, ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ya, Yakobus 5 ayat 13 sampai 14. Ayo, yuk, kata Kristen, ayo kita bergembira. Yuk. Ayo bikin sedih. Nggak. Ayo kita susah hati. Nggak. Ayo bergembira. Yes, gitu ya. Yakobus 5 ayat 13 sampai 14. Firman Tuhan, kalau ada di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Jadi kalau saudara-saudara hari ini ada yang menderita, atau ada keluarga yang menderita, kerabat yang menderita, yang terkasih menderita, berdoa, ajak berdoa, suruh mereka berdoa. Kita lihat dulu sebentar ayat 14-nya. Ya. Kita tadi stop dulu 13 bagian A. Sekarang kita lompat dulu ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit. Ayo, kalau ada yang sakit. Tadi kan dikatakan kalau ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Nah, ayat 14 dulu kita lihat. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi, apa yang kita baca, Yakobus 5 ayat 14, Bapak Ibu sekalian, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, kalau ada di antara kita yang sedang sakit, boleh kok, bisa saja orang itu memanggil para penatua jemaat. Maksudnya di mana Bapak Ibu digembalakan atau di mana Bapak Ibu bergereja, boleh kok, bisa kok. Bahkan firman Tuhan arahkan, panggil, minta tolong, undang para penatua jemaat. Supaya apa? Supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Jadi para penatua jemaat juga bisa mendoakan orang dan mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Bukan nama gerejamu, bukan nama pribadimu, tapi dalam nama Tuhan Yesus. Para penatua tidak boleh minder, tidak boleh kurang pede, tidak boleh merasa, saya kan bukan pendeta, saya belum habiskan menjadi pastor. Saya hanya, contoh misalnya sebutannya majelis diaken. Selama engkau mau melayani Tuhan, atau sekalipun engkau merasa hanya seorang penatua, mungkin tidak pintar engkau rasa, tapi engkau hanya merasa tua, dituakan. Engkau merasa tidak punya talenta mendoakan orang. Engkau hanya merasa rajin, setia, tekun, atur sini, atur sana, mungkin cek-cek bangku gereja, atau membantu menerima tamu, halo, shalom, selamat beribadah. Dan kau merasa saya cuman bukan seperti hamba Tuhan yang berkhotbah, mimbar begitu, lalu dia berdiri di belakangnya dan dia begini-begini tangannya. Ayo, kita mau gembira, kita mau dengar firman, kita mau percaya firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau ada di antara jemaat di mana Bapak Ibu bergereja sebagai engkau penatua, ya, kalau jemaat itu memanggil engkau, datang layani, datang doakan, datang oleskan dia,
dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Pastor Andy juga, ya, pengen juga sebetulnya, cuma kan karena hari ini banyak form doa, ya selalu saya arahkan, hamba Tuhan di mana engkau bergereja, mereka siap melayani. Apalagi mereka gerejanya yang sudah aman, ya, gerejanya yang sudah ya berjalan sebagaimana mestinya tanpa dihalangi seperti pelayanan kami yang sampai hari ini sudah 6 bulan, ya, tidak boleh beribadah. Saya harap pemimpin negara kita, Presiden Jokowi, tegas, jangan tutup mata. Saya minta juga Menteri Agama tegas, jangan tutup mata. Saya minta semua institusi yang dipercayakan amanah untuk menjaga toleransi di Indonesia, bicara tegas dan betul-betul peduli sebagaimana tugas yang diamanahkan kepada mereka masing-masing. Karena hari ini isu tentang Cilegon, ya, itu kembali menguap lagi, di mana kita dengar sama-sama viral, ya, peribadatan dilarang, gereja tidak dibolehkan, dan sebagainya. Saya hanya mengajak kita berpikir, kalau di satu kota ada yang namanya berbagai macam agama, termasuk di sana ada orang Kristen. Tapi ketika ada yang berkata bahwa di kota ini tidak boleh ada gereja, renungkan sama-sama yuk. Terus saudara-saudara kita sebangsa setanah air ini yang ada di kota itu, lantas mereka mau ibadah di mana? Kalau ada satu kota yang berkata di sini tidak ada gereja. Tapi pertanyaannya adalah, apakah di kota tersebut adakah masyarakat yang beragama lain daripada agama Anda? Katakanlah, apakah di satu kota yang di mana katanya tidak ada gereja, lantas saya sebagai orang awam dan juga sebagai hamba Tuhan yang merasakan hal yang sama, dan ini sudah terjadi dari bulan ke bulan, tahun ke tahun sama. Saya bertanya, apakah statement-statement orang berkata satu kota tidak ada gereja, apakah di kota itu tidak ada orang Kristen? Kalau ada, apakah engkau berpikir di mana mereka beribadah? Undang-undang menjamin bahwa setiap masyarakat Indonesia harus dilindungi haknya beribadah. Pastor mulai bicara, ya, rada tegas, tapi nanti hari-hari berikutnya, minggu berikutnya, bulan berikutnya, di mana batas waktu, ya, tempat ibadah kami juga di Geraha YHS Balikpapan tidak mendapatkan izin setelah proses yang kami jalani. Maka pastor akan bicara lantang dan juga akan melihat bagaimana orang-orang yang menghalangi ibadah itu akan menerima sanksi dan hukuman dari Tuhan. Karena tidak boleh kita sesama manusia ciptaan Tuhan melarang sesamanya beribadah kepada Tuhan. Hati-hati, jangan sampai hukuman Tuhan datang baik kepada oknum maupun kepada satu kota. Kalau setuju bahwa di kota A, kota B tidak boleh ada gereja, ini sangat menyedihkan. Coba tolong direnungkan. Apakah di kota itu ada orang Kristen? Ada. Lantas mereka mau ibadah di mana? Lanjut. Tadi agak sedikit tegas, ya. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, kalau ada saudara-saudara yang sedang sakit, jangan malu, jangan sungkan di mana engkau beribadah, bergereja. Undanglah penatua jemaat untuk mendoakan Bapak Ibu sekalian, membantu mendoakan. Lantas juga penatua jangan malu, jangan takut, jangan minder.
harus juga mau rela menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah, menjadi saksi untuk mau mendatangi, mendoakan orang sakit, dan juga mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus. Oke, sekarang kita kembali Yakobus pasal 5 ayat 13 bagian B. Ya. Kalau ada seorang yang bergembira, senang aku, bergembira, itu baiklah ia menyanyi. Jadi kalau ada yang sedang sakit, sedang menderita, yang menderita berdoa, yang sakit bisa undang penatua jemaat bantu mendoakan. Kalau ada yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jadi orang yang suka menyanyi adalah ciri orang yang suka bergembira. Yang penting lagunya bukan lagu lama. Lagu lama itu yang waktu masih kita hidup lama. Hari ini lagunya lagu baru dong, lagu pujian dong, lagu kemesraannya dengan Tuhan Yesus dong, bukan dengan kemesraan dengan masa lalu yang dalam dunia kegelapan. Jadi, ayo, ternyata orang yang suka menyanyi, dia adalah orang yang gembira. Atau begini, orang yang bergembira itu suka menyanyi. Tapi orang yang bermasalah suka sedih. Ayo, kita tidak boleh bersedih hati. Kita harus banyak gembira. Dan orang yang banyak bergembira, orang yang banyak nyanyi. Dan ingat loh ya, nyanyiannya itu nyanyian baru untuk Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Nah, sekarang kita maju yuk. Kita lihat beberapa bagian dari kitab Mazmur ya. Kitab Mazmur 98 ayat 1. Contoh deh, kasih contoh saja. Jadi sebetulnya bukan apa ya, bukan menurut pastor pribadi bukan musiknya, tapi kata-katanya. Kata-katanya penting kita perhatikan. Ya, contoh ada lagu dangdut yang viral. Sakitnya di sini katanya gitu ya. Bagi Pastor Andy, kalau mau nyanyi lagu ini, saya katakan sakitnya di sana, bahagianya di sini gitu. Contoh lain lagi, lagu yang dulu waktu zaman masih kita suka karaoke dulu, ya, seperti lagunya gini. Terlambat sudah, semuanya telah berakhir gitu ya. Sedih banget. Nah, lagu baru yang Pastor maksudkan adalah kita perhatikan kata-katanya. Jadi kalau misalnya nyanyi seperti itu, bisa kita seperti ini. Tidak terlambat, Yesus pasti menolongku, menolongmu, menolong kita semua, menyembuhkan, menyelamatkan, mengampuni. Amin. Ya. Nah, sekarang kita lihat kitab Mazmur 98 ayat 1 ya. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Jadi nyanyian baru bagi Tuhan ya. Kalau misalnya nyanyi yang lamanya kita ini biasanya, nggak semua barangkali. Ya, sekarang kan Pastor sering ucapkan senang aku. Ini nyanyian baru. Kalau dulu biasanya sedih aku, susah, apalagi merana sambil mendayu-dayu gitu wis. Sekarang enggak, nyanyian baru, aku percaya Tuhan itu baik. Senang aku nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Amin. Sekali lagi ya, ayat yang keempat.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, praise God forevermore. Glory to God, thank you Lord Jesus. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermasmurlah. Artinya apa saudara-saudara? Orang yang bergembira, dia akan penuh dengan sorak-sorai, dan dalam sorak-sorainya tidak ada keluhan, tidak ada keluh kesah, tetapi yang ada mazmur bagi Tuhan. Selama ku hidup, selama ku ada, ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku ada, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang lebih baik daripada manusia selain mereka bergembira. Bergembiralah bukan karena semata-mata apa yang ada padamu, tapi bergembiralah karena Tuhan Yesus Kristus sangat amat mengasihi engkau, keluargamu. Dan bergembiralah dalam pekerjaanmu, karena Tuhan sedang mencari orang-orang yang mau menyanyi bagi Dia. Dan nyanyiannya bukan nyanyian yang lama, tapi nyanyian yang baru, penuh sorak-sorai, bermazmur, sukacita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih sabda firman-Mu membawa setiap kami boleh menerima kebenaran ini. Diberkatilah seluruh pemirsa sekalian, baik mereka yang sedang sakit, aliran-aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh Bapak Ibu sekalian. Tubuhmu disembuhkan. Organ-organ tubuhmu yang ada infeksi, ada benjolan, ada pembengkakan, ada luka, ada virus dalam darahmu. Pastor ini mendoakanmu. Aliran-aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus men-touch tubuhmu. Be healed, be free, be clear and clean, be safe in Jesus' name. Tubuhmu dipulihkan, paru-parumu normal, darahmu bersih, virus, jamur, bakteri, kuman, go out dari tubuhmu. Tuhan, berikanlah setiap kami umur panjang untuk bisa melayani Engkau dan menjadi saksimu, dan hidup bergembira karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, saat ini beban yang berat, letih lesu, kesesakan yang kau alami saat ini, ada kelegaan. Enteng, hidup jadi lega, legowo. Kegelisahan itu berhenti. Bipis, damai sejahtera Tuhan mengalir di setiap hati pemirsa sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Selamat masuk hari yang baru. Puji Tuhan. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan begitu indah menyertai doa-doa kita? Saya. Immanuel, Tuhan Yesuslah yang beserta kita sampai selama-lamanya. Hidupmu, keluargamu terkasih, pekerjaanmu, pelayananmu, apa yang kau lakukan hari-hari ini, penyertaan Tuhan Yesus sempurna. Sola fide, hiduplah oleh iman. Shalom semuanya saudara sekalian. Tuhan Yesus menyelamatkan. Bless you all. Dadah.